Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang sebuah kasus yang sedang viral pada akhir-akhir ini, yaitu tentang adanya konflik antara Andika Kangen Band dengan Triswaka dan Jidan. Apabila kita bisa menarik perspektif dari sosiologi, maka kita akan pahami dulu tentang konflik akar permasalahan dari kasus ini. Konflik adalah pertentangan di dalam masyarakat, bisa terjadi antara individu dengan individu, bisa terjadi antara kelompok, individu kelompok, mungkin juga kelompok dalam kelompok di masyarakat, kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang harus kita pahami bahwa konflik ini ada sumber-sumber yang bisa seperti sumbu yang menjadi akar permasalahan kenapa konflik ini bisa terjadi. Dan salah satu sumber dari konflik ini adalah karena adanya perbedaan. Seperti yang kita ketahui, banyak konflik-konflik yang terjadi di dunia ini terlahir karena perbedaan. Konflik di Palestina misalkan karena ada perbedaan agama, perbedaan ideologi, ada mungkin karena ada perbedaan ras, dan lain-lainnya. Jadi perbedaan ini adalah salah satu masalah sensitif yang bisa meletupkan pertentangan di masyarakat. Apalagi perbedaan-perbedaan ini kepada hal-hal yang sifatnya sensitif yang ada di masyarakat. Seperti contoh dalam kasus ini, mungkin kita sering mendengar dalam kasus Andika Kangen Band dan Triswaka dan Jidan ini, sering media mengkait-kaitkan dengan istilah senioritas dan junioritas. Seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan senioritas dan junior di Indonesia ini adalah salah satu perbedaan yang cukup sensitif, karena pada hal kebiasaan dan kultur dalam masyarakat kita, kita dididik untuk bisa menghargai senior, menghargai orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih punya pengalaman dari kita, sehingga ketika ada kasus dalam artian ada penghinaan, ada pelecehan kepada orang yang sifatnya lebih tua, lebih pengalaman dari kita, itu akan menjadi salah satu hal yang bisa menyebabkan konflik. Apalagi di sini Andika Kangen Band yang diinikan sebagai musisi yang senior, dan Jidan dan Triswaka yang diposisikan sebagai musisi junior, ketika melakukan hal-hal yang sifatnya tidak menghargai senior, akan sensitif sekali untuk bisa terjadinya sebuah konflik. Itu tentang senioritas dan junioritas. Yang kedua, yang paling menonjol perbedaan dalam kasus ini yang bisa menyebabkan tentang konflik adalah tentang sebuah karya. Karya kita bisa lihatnya dari sudut pandang tentang budaya, di mana budaya adalah hasil karya karsa cipta dari manusia, di mana itu adalah segala hal aspek yang manusia ciptakan untuk bisa menunjang setiap kebutuhan manusia, kebutuhan untuk psikologisnya, kebutuhan jasmaninya, dan berbagai kebutuhannya. Karya di sini yang sering digaung-gaungkan beberapa kali dalam kasus ini adalah adanya permasalahan sensitif tentang karya-karya yang sering di-cover oleh Jidan dan Triswaka ini. Sehingga ketika ada permasalahan ini akan merembet ke hal-hal yang lain. Ketika dia menggunakan lagu yang mungkin bukan karyanya, dia mengcover musik orang lain, karya orang lain, sehingga ketika ada pelecehan yang dilakukan kepada Andika, mungkin luka-luka lama itu akan semakin meluap, sehingga sekarang mungkin yang menjadi titik klimaks atau puncaknya. Melihat kasus ini tentang perbedaan senioritas junioritas, tentang adanya pelecehan dan segala macamnya,
mungkin akan sangat lumrah kita ketemui dalam masyarakat. Tapi kenapa kasus ini bisa sampai viral, kasus ini bisa sampai booming dalam masyarakat? Ada hal-hal yang kita harus pahami. Yang pertama, dari perspektif sosiologi, kenapa kasus ini bisa viral? Karena yang pertama ada faktor sugesti. Seperti yang kita ketahui bahwa ada andil dari orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki power, memiliki karismatik dalam masyarakat yang meng-up permasalahan ini sehingga masyarakat tahu, sehingga pengikutnya tahu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebencian, kecintaan itu bisa menular dengan mudah. Sehingga ketika ada sugesti-sugesti dari orang-orang tersebut, baik itu dari medianya, baik itu dari pribadi, akan menyebabkan persepsi sosial dalam kasus ini yang akan ada yang memandang siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus disalahkan, dan segala macamnya. Sehingga dari sugesti ini akan muncul persepsi-persepsi dalam masyarakat tentang pandangannya tentang kasus ini, sehingga ya semakin booming, semakin viral karena dipelopori oleh media mainstreamnya, oleh orang-orang yang berpengaruh dan segala macamnya. Ditambah dengan sekarang tentang perkembangan ilmu sosial dan teknologi, di mana media massa ini sekarang semakin cepat untuk bisa diakses oleh individu-individu, sehingga ketika ada sebuah permasalahan akan cepat sampai dan menyebar ke tiap individu dalam masyarakat, sehingga ya semakin melebar, semakin panjang, semakin menjadi permasalahan di dalam sebuah masyarakat. Jadi apa yang bisa kita ambil dalam permasalahan ini dari kasus konflik antara Arnika Kangen Band versus Triswaka dan Jidan? Yang pertama adalah kita harus bisa peka terhadap apa saja yang bisa menyebabkan sebuah konflik, dan kita juga harus peka terhadap sensitivitas di dalam masyarakat, karena ada nilai-nilai sensitif dalam masyarakat yang terkadang kalau kita sentuh bisa menyebabkan permasalahan untuk kita sendiri ataupun permasalahan bagi orang lain. Sehingga seperti tadi tentang senioritas dan karya adalah dua hal yang sangat sensitif yang sekarang sedang ada di dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, karena sekarang di era media sosial, bagaimana kita harus bisa sebaik dan sepintar mungkin dalam mengelola media sosial kita agar setiap hal yang kita lakukan tidak menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, sehingga menjadi permasalahan untuk kita dan untuk masyarakat. Seperti itu. Itu yang kita bisa pahami dalam kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.